Ku bikin aja hal kontroversi di sudut pandang. Oh, Langsung viral ya. langsung. Aku emang bisa baca, cuma nggak terlihat aja bisa. Karena malas, malu pula. Udah tahu yang bikin heboh tuh yang seperti apa. Aku nih udah tahu yang bikin viral tuh yang seperti apa. Nanti seperti ini ke depannya Indonesia menurut Ferry Koboy. Oh, pasti heboh. Bukannya jeleknya aja. Ya. Ini untung punya sendiri channel YouTube nih. Ya. Kalau bukan punya sendiri udah tutup tuh. Protes pasti lo nggak asik loh. Iya, udah tutup. Per kan lo bisa baca, Per. Nggak asik. Kalau nggak capek nungguin yang nonton, nungguin yang subscribe, lama lah. Beli. Ya, gitu. Kenapa sih kita nih begitu gitu maksudnya? Selalu ngambil sisi jeleknya tiap melihat dan mendengar tuh. Bukan mengapresiasi sisi baiknya. Selalu sisi jeleknya. Nggak udah dari dulu. Nggak udah. Untung channel ini punya sendiri. Kalau misalkan ikut orang, nah sudah lah, Per, lo nggak bisa baca, Per. Kalau lo bisa baca tentunya tahu dia seperti apa sebenarnya. Iya, kok nggak diomongin? Kenapa nggak diomongin? To the point aja, biar heboh. Terus dapat duit dari ngejelekin orang. Nah, terus ini rezeki dari Tuhan. Nah, itu tambah lagi tuh. Makanya kan di channel sebelumnya itu aku ngomong, kalau tidak percaya bertemu langsung. Bisa baca benaran atau enggak. Nah, dari situ akan terlihat. Sekali lagi aku tegaskan. Membahas setiap kejadian yang ada di Indonesia ini secara pribadi bukan karena gue usil. Tapi murni untuk meluruskan. Agar kita ini jadi pribadi-pribadi yang tidak hanya bisa mencibir, merendahkan, memvonis, mencari sisi jeleknya aja. Dan sekali lagi aku jelaskan, bikin channel YouTube Sudut Pandang ini korban dari karena gue ini tidak mau diatur sesuai keinginan orang yang niatnya hanya untuk menjelekkan orang. Tidak ada tuh satu channel pun, satu konten pun yang kita bicara tentang kejelekan orang. Untung punya sendiri. Kalau bukan punya sendiri udah tutup nih. Gue juga korban. Ya lo juga. Korban dari yang banyak maunya deh. Pokoknya tidak profesional. Ya. Tidak bisa memisahkan kepentingan pribadi dengan profesionalitas. Profesional kerja. Gitu. Profesional kerja. Ya jangan sampai kan nanti di luar sana lo sok menilai, sok tahu usil. Bukan. Kalau usil ngomongnya nggak lurus. Ini lurus ngomongnya dari tiap konten. Karena nggak usil. Cuma kenapa ngomong kayak gitu? Karena pusing. Setiap hari di mana-mana itu aja yang didengar. Tapi selalu kita nih berbicara tahu yang namanya hak azazi. Ya, prinsip hidup orangnya masing-masing lah. Yang penting tidak mencelakai, tidak mengganggu, tidak melecehkan,
Kan gitu. Tahu kita berada di Indonesia. Dan saya yakin semua rakyat Indonesia ini tahu Indonesia itu seperti apa. Jangan dirubah gara-gara judulnya gaul. Iyalah. Bagiku pribadi, Cinta Laura keren. Soal dia mau pakaian murah, mau harga 1.000, 2.000, ya itu haknya dia lah. Atau dia juga bisa kalau mau beli yang mahal. Repot lah kita nih. Kan panitia. Panitia tuh pintarnya cuma menilai kan. Kalau menilai itu tidak salah sebenarnya. Panitia itu banyak ngurusin Hidup perusahaan orang. lain. Menilai itu tidak salah, tapi nilailah positifnya juga. Kalaupun mengkritik itu ada dasar. Gitu. Oh, lu nggak cocok pakai baju itu karena yang aku tahu bla 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 bla. Gue ini korban dari Birgi karena sering dikritik. Ya kan lo sering dikritik, sering dinilai. Oh iya. Akhirnya ketemu gue. Nah, gue tidak mengkritik tapi memberitahu. Kebetulan masuk di pikiran dan akalmu. Lo yang paling banyak mengalami kritikan dan aturan. Tapi tidak pernah kan lo diberi solusi? Enggak, pokoknya nggak boleh terus, tapi tanpa penjelasan dan tanpa solusi. Contoh, punya pasangan tidak suka gue jadi pelaku seni. Ya, nah alasannya. Pokoknya nggak boleh. Oke. Tidak boleh. Padahal ini bukan hanya mata pencaharian, tapi hal yang gue suka gitu. Akhirnya untuk menunjukkan keseriusan dan kesungguhan di dalam hubungan itu, asik. Tidak usah. Oke, gak apa-apa. Tapi apa solusinya gitu? Gue ngerjain apa gitu. Sedangkan pemasukan saat itu ya dari jadi pelaku seni. Iya, dari gue gitu. Jadi melarang dengan tanpa dasar, dasar dan solusi. Iya, tanpa solusi. Pokoknya dikritik aja, pokoknya kurang aja. Gitu. Melarang untuk mengkritik untuk kepentingan pribadi. Begitulah kira-kira ya. Saking seringnya lupa. Saking banyak nggak tahu lagi. Udah lupa. Dan efek dari kecerdasannya, efek dari kecerdasan seorang Cinta Laura, susah punya pasangan ya. Satu, yang kedua, efek dari kecerdasan dia selalu terlihat elegan. Orang cerdas pasti elegan. Ya, kalau ada yang nanya lagi, kok Cinta Laura belum punya pacar? Nah, salah gitu. Pula. Punya pacar pun salah pula. Iya. Ya pasti sulit. Cerdas. Cantik. Elegan. Cerdasnya pun bukan cerdas nalar aja, tapi dia juga berpendidikan. Berpendidikan tinggi. Nah, orang mikir kan pasangan yang cocok buat Cinta Laura tuh yang secara penampilan nih, gitu. Mentereng gitu. Sebenarnya belum tentu. Padahal iya. Dia itu kolaborasi menurutku. Cinta Laura. Pintar, cerdas. Gabungan antara cerdas dan pintar itu menjadi gabungan antara kecerdasan dan kepintaran itu disebut intelek. Nah, menurutku dia intelek.
Makanya apapun penampilannya enak aja dilihat. Secara pendidikan dia tinggi, Ya. secara otak dia nalar. Ya, kata lain dari cerdas kan nalar. Makanya keren. Patut dicontoh. Ya, semoga saja kita ini semua tidak hanya bisa menilai. Kalaupun menilai, nilailah hal baik. Jangan hal jeleknya aja gitu. Berat pokoknya. Tambahan biar ini Cinta Laura kan masih nggak tahu dia punya pasangan atau enggak. Tapi buat cowok-cowok yang suka sama Cinta Laura dan mau mendekati Cinta Laura, tips, tips. Cinta Laura itu orang yang selalu ingin tahu sesuatu yang ada alasannya. Dia tipe yang suka berdiskusi. Dia tipe yang suka bertukar pendapat. Dia juga suka orang yang apa adanya. Dia suka dengan orang yang tegas. Dia suka dengan orang yang punya prinsip. Dia sangat suka dengan orang yang banyak manfaat. Dia suka dengan laki-laki yang menarik. Bukan yang ganteng. Karena orang yang menarik sudah pasti cerdas. Orang ganteng belum tentu cerdas kan. Makanya sering gak enak ngeliatnya. Dia orang yang hidupnya termanajemen, teratur, tersusun. Pribadi yang terschedule. Bangun pagi aku mesti ngapain, olahraga dulu kayak gitu, orang yang tersusun. Dia orang yang suka berpikir untuk selalu menjadi lebih baik. Untuk selalu menjadi lebih pintar. Untuk selalu menjadi lebih cerdas. Dia orang yang ketika menghadapi persoalan mencari solusi, bukan menyalah-nyalahkan. Itu yang aku rasakan tentang dia. Dia orang yang suka dengan orang yang komunikasinya jelas, tersusun. Tahu mau kemana dan untuk apa. Dia suka dengan orang yang punya target hidup. Dia suka dengan orang yang bercita-cita besar. Nih udah kejelaskan semua nih. Saya tidak pernah bertemu Cinta Laura. Hanya bisa ngelihat dia di TV. Misalkan salah satu contoh. Dia mau pergi ke sebuah tempat. Nah ini salah satu contoh aja. Kenapa dasarnya dia suka pakaian sederhana. Dia mau pergi ke sebuah tempat. Ke tempat temannya yang lagi
acara. Tapi di saat bersamaan dia mau membeli laptop. Karena laptop ini untuk dia bekerja misalnya. Nah, dia lebih penting membeli laptop daripada membeli pakaian mahal hanya untuk datang ke sebuah acara. Karena kalau ke sebuah acara itu paling ngobrol dan nongkrong biasa. Kalau laptop itu ya untuk dia kerja, jadi dia itu gitu, primer sekunder. Tapi dia juga bisa melakukan kalau memang harus berpenampilan yang wah. Cuma tergantung dia mau kemana. Tergantung situasi pokoknya. Ya bisa aja dia pakai anting 1 miliar. Kalau dia harus mengharuskan untuk pakai itu dan datang kemana. Tapi dia akan pakai anting biasa aja kalau cuma nongkrong di rumah. Jadi di sini persoalannya bukan soal punya uang atau tidak punya uang, satu. Yang kedua persoalannya bukan soal tidak bisa menikmati hidup atau bisa menikmati hidup, tapi penting atau tidakkah. Nah itu tanda orang yang berprinsip, itu tanda orang yang cerdas. Dia sangat suka dengan orang cerdas sih. Yang diajak ngomong apa aja nyambung, ngerti, paham, dan benar-benar tahu. Bukan sok tahu. Nah kalau sisi lemahnya atau negatif itu urusan dia, bukan urusanku. Kenapa gue mesti ngomong begitu? Ya nanti masa sih dia baik semua? Nah salah lagi. Yang nilai kan sudah dibilang ini nih sudut pandang nih hal positif. Kan begitu. Ketika kita bicara tentang kebaikan seseorang, nah kalau cari sisi lemahnya udah pada pinter semua. ya, jadi nggak usah dikasih tahu. Dan kalau memang hanya untuk mencari sisi buruk dan jeleknya orang, nggak akan ada sudut pandang ini. Nggak mau gue. Nih, kita bantu ya biar berpikir positif. Iya. Pesan untuk Cinta Laura dulu. Saya sangat respect sama dia. Karena dia orang yang intelek. Gabungan antara pintar dan cerdas. Dan orang intelek itu sudah pasti siapapun tahu dengan apa yang harus dilakukan dan tidak dilakukan. Tahu dengan apa yang dibutuhkan dan tidak dibutuhkan. Tahu dengan apa yang harus dia pakai dan tidak dia pakai. Intinya, dia pribadi yang patut dicontoh. Satu lagi yang membuat gue respect, dia kan lama tinggal di luar negeri ya. Ya. Kalau nggak kuliahnya salah. Di luar negeri. Aku pernah lihat filmnya loh, film di luar tuh. Maka dia kalau ngomong tuh apa ya, intonasi. Nggak bisa hilang aksennya. Ya karena dia lama di situ ya. Ya memang ayahnya yang bule. Tapi nah yang gue suka sama dia, walau dia lama tinggal di luar, tapi ketika melihat dia itu ke Indonesiaan tuh nggak hilang. Ya tetap aja dia Indonesia nah gitu. Nah intinya menurutku dia patut jadi contoh bagi yang berpikir positif. Pasti. Walaupun secara aksen dia nggak seperti orang Indonesia banget, tapi dari kepribadiannya menampilkan orang Indonesia. Nah kalau dia menurutku pengecualian. Ya karena dia memang udah terbiasa. Terbiasa di luar dan di sini. Yang kadang gua nggak suka tuh udah tahu di sini mulu. Ibu bapaknya jelas orang Indonesia. Nah iya.
Dia keindonesiaannya tuh nggak hilang. Kalau dia mendengar paham lah dia. Tetaplah jadi pribadi yang seperti itu. Tetaplah jadi pribadi yang selalu menginfluence banyak orang. Intinya dia tahu dengan apa yang harus dia ucapkan, dia niatkan, dan dia lakukan karena keintelekannya. Sukses buat Cinta Laura. Dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Oh, satu lagi. Apa? Pesan untuk orang-orang yang baru percaya diri kalau pakai barang mewah dan bermerek. Silakan. Kepercayaan diri itu muncul bukan karena semata-mata dengan apa yang kita pakai dan kita butuhkan. Karena kalau kepercayaan diri itu berdasarkan apa yang kita pakai atau apa yang kita punya, hidup kita akan capek. Tapi kepercayaan diri itu ketika engkau menghargai kapasitas kepintaranmu, menghargai, yakin akan kecerdasanmu, dan engkau akan terlihat berwibawa, karisma, dihormati, dihargai. Kalau hatimu hati yang baik, itu aja. Suka atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri dan Ferry Koboy, sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya. Bye! Oke.